Adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Kenapa? Oh, iya ya, ada yang gak suka cita hari ini. Bang Sam kenapa Bang Sam kok mukanya ditekuk 18 gitu? Iya Kak Arta, Bang Sam itu lagi males, lagi sedih. Sedih kenapa? Soalnya sudah 3 bulan Bang Sam itu nggak pernah keluar rumah Kak Arta. Dan lagi Bang Sam itu sudah kangen sekali untuk bisa sekolah minggu di gereja. Tapi kan nggak boleh. Iya sih, coba kita tanya ya adik-adik sekolah minggu. Kira-kira adik-adik sekolah minggu ada yang sedih juga nggak ya kayak Bang Sam? Sudah 3 bulan nih kita memang nggak ketemu kan di gereja, nggak ke sekolah minggu. Wah, kayaknya adik-adik juga sedih nih Bang Sam. Gimana nih kalau kayak gini? Iya Kak Arta. Nah, kakak mau kasih tahu satu hal ya. Walaupun memang kita sudah 3 bulan ini nggak ketemu di gereja, kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa bersekolah minggu, nggak ketemu amang pendeta, nggak ketemu inang pendeta, nggak ketemu kakak sama abang guru sekolah minggu, dan kalian nggak ketemu teman-teman sekolah minggu yang lain, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Kak? Sama seperti cerita kita hari ini tentang Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Nah, seperti Tuhan yang sudah menjanjikan kepada Nuh tentang hari depan yang penuh harapan, hari depan yang lebih cerah, ya kan? Walaupun pada waktu itu Nabi Nuh nggak ngerti sampai berapa lama dia di Bahtera menunggu lamanya air bah itu surut. Tapi Nabi Nuh tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, apakah akhirnya Tuhan memberikan hari yang baru itu? Tuhan memberikan. Sama seperti kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan juga akan memberikan hari yang lebih baik. Jadi harus tetap bersuka cita. Ya Bang Sam ya? Oh gitu ya Kak Arta ya. Oke, jadi mulai sekarang Abang Sam juga mau semangat Kak Arta. Karena abang mau seperti Nabi Nuh yang setia dan tetap semangat memuji nama Tuhan walaupun dia hanya di dalam sebuah perahu, tidak bisa keluar. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat hidupnya. Yes, itu benar sekali. Oke. Walaupun kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, biar adik-adik lebih semangat untuk beribadah hari ini, kakak mau undang untuk bangkit berdiri. Oke. Oke, Sudah? tapi sebelum kita bernyanyi Kak Arta, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Oh, iya. Kita berdoa terlebih dahulu, kita saat teduh terlebih dahulu, kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Untuk mulai ibadah sekolah minggu kita kali ini, abang undang adik-adik sekolah minggu tetap berdiri. Dan kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Kita mau nyanyi dengan semangat ya. Kita nyanyi dengan semangat. Yuk. Oke. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyi lagi. Adik-adik sekolah minggu boleh sambil bergoyang ya.
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, sekarang kakak undang kalian, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Oke. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih jikalau kami boleh kembali beribadah walaupun di rumah kami masing-masing, bersekutu Tuhan bersama dengan keluarga kami tercinta. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kebaktian kami, kiranya Tuhan yang mau pimpin hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh sungguh-sungguh memuji dan muliakan Engkau ya Bapa hingga ibadah nanti selesai. Tuhan, begitu juga untuk Amang Pendeta, biarlah Tuhan memberkati Amang Pendeta yang akan membawakan cerita nanti. Begitu juga untuk adik-adik sekolah minggu, biarkan adik-adik Tuhan boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan boleh menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak mau undang adik-adik kembali untuk bernyanyi. Kita mau kembali bernyanyi dari lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau mengepung dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
jauh ke dalam tubir laut yang melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya. Nah, sekarang berjumpa lagi dengan Abang Tamrin yang akan membawakan ayat hafalan buat minggu ini. Jadi, ayat hafalan minggu ini sebelum abang sampaikan, kita lihat dulu ayat hafalan, cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim yang minggu lalu. Oke, kita lihat dulu ya adik-adik cuplikannya. Mazmur 24 ayat 1. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Obed Syafaan orang tua. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 24 ayat 1. Nama saya Iman Zahra orang 3. Mazmur 24 ayat 1. Salam kakak abang sekolah minggu, namaku Stefan Syafaan orang 1. Ayat hafalanku hari ini kita ambil Injil Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, di dunia serta yang diam di dalamnya. Segalanya dan dunia yang Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia
dalamnya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta diam di dalamnya. Tuhanlah empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah dari sekolah minggu kirim ke grup sekolah minggu. Jadi untuk ayat hafalan minggu ini yang akan abang bacakan yaitu dari Mazmur 46 ayat 2 yang berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Abang ulangi sekali lagi dari kitab Mazmur 46 ayat 2, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Batas pengumpulannya yaitu hari Rabu tanggal 24, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Jangan lupa adik-adik untuk share atau mengetek di Instagram, yaitu Instagram SMHKBP Lontar Surabaya, yaitu di Instagramnya, dan juga di Facebooknya yaitu HKBP Lontar. Jangan lupa untuk ngetek ya adik-adik sekolah minggu. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Sampai bertemu untuk minggu depan. Dadah. Nah, itu tadi ayat hafalan yang disampaikan sama Bang Tamrin. Abang harap adik-adik sekolah minggu semua menghafal ayat hafalannya, dan jangan lupa ayat hafalannya nanti dikirim atau diupload di Facebook dan Instagram sekolah minggu. Kakak dan abang-abang sekolah minggu tunggu ya. Jangan lupa dikirimkan lewat Facebook dan Instagram. Dan sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini yang nanti akan dibawakan sama Amang Pendeta, abang undang kembali adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, yaitu lagu Ajaib Benar. Kita nyanyi sama-sama.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangku tak bercela, olehnya ku senyum. Lagi ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangku tak bercela, olehnya ku sembuh. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan. Amang berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita pada hari ini. Sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian minggu hari ini tertulis dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Amang akan membacakan untuk kita semua dan mari kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan.
Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau bertanya dulu kepada kita semua. Siapa di sini anak-anakku sekolah minggu yang pernah dihukum oleh mama, papa, kalau misalnya di rumah, atau yang pernah dihukum gurunya kalau di sekolah? Pasti kita semua pernah dihukum. Ada yang dicubit, ada yang dipukul, ada misalnya anak-anak sekolah minggu tidak dikasih uang jajan 1 hari, walaupun dia sampai menangis, walaupun dia sampai merengek-merengek, atau bahkan dulu Amang ingat ada yang sampai berguling-gulingan di tanah. Tapi yang pasti kalau dihukum ada yang dicubit, ada yang dipukul, atau ada misalnya hukuman yang lain. Pertanyaannya, kenapa kita dihukum? Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Tidak akan mungkin papa, tidak akan mungkin mama, tidak akan mungkin guru kita menghukum kita, memberikan hukuman kepada kita kalau tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Sekali lagi, hukuman itu diberikan karena ada kesalahan yang kita perbuat atau kita lakukan. Nah, sama seperti itulah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan dulu pada zaman Nuh, ketika dia hidup, Nuh bersama-sama dengan istrinya, bersama-sama dengan ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Tuhan juga pernah dulu menghukum bumi ini. Tuhan juga pernah dulu memberikan hukuman yang begitu luar biasa kepada bumi ini. Tahu apa hukumannya? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, nanti coba kalian baca atau kita baca nanti dari kitab Kejadian pasal 7 dan Kejadian pasal yang ke-8. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan di bumi ini pada waktu zaman Nuh adalah datangnya air bah. 40 hari 40 malam hujan itu membasahi bumi. Sekian ratus hari lamanya Nuh itu tidak berada, atau dia hanya berada di dalam perahu bersama-sama dengan keluarganya, tidak bisa kemana-mana. Tahu karena apa itu? Kenapa Tuhan menghukum bumi dengan mendatangkan air bah yang begitu luar biasanya, sehingga seluruh penduduk bumi dikatakan kecuali Nuh dan anak-anaknya beserta dengan istri dan menantunya, hanya mereka yang selamat? Jawabannya adalah karena dosa yang dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu. Tapi ini yang menarik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak selamanya Tuhan menghukum bumi. Ada masa yang diberikan Tuhan, ada waktu yang diberikan Tuhan. Lalu ketika air bah itu surut, lalu ketika Nuh dan keluarganya itu keluar dari perahu, apa dikatakan Tuhan? Tuhan tidak terus-menerus menghukum mereka lagi, tapi Tuhan berkata kepada Nuh dan keluarganya, aku tidak akan mendatangkan lagi air bah. Aku tidak akan lagi memusnahkan penduduk bumi ini. Aku tidak akan melenyapkan penduduk bumi ini lagi. Artinya apa anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Perjanjian atau ketika Tuhan mengatakan aku tidak akan menghukum bumi, aku tidak akan memusnahkan penduduk bumi, bukan berasal dari Nuh, tapi berasal dari Tuhan Allah sendiri. Tahu apa perjanjiannya, apa simbolnya? Amang akan bacakan sekali lagi. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan dan seterusnya. Tahu busur yang maksudnya? Amang jawab kepada kita. Busur yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah dalam firman Tuhan hari ini adalah pelangi. Ya, coba dulu.
Kita semua kenal pelangi, pernah melihat pelangi, biasanya pelangi itu muncul pada waktu sesudah hujan. Pelangi itu biasanya kalau ada hujan, ada terik matahari, lalu ketika ada hujan, lalu tiba-tiba muncul pelangi. Makanya dulu Amang selalu ingat ada satu lagu anak-anak yang nyanyiannya begini. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, dan seterusnya. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi adalah ciptaan Tuhan. Nah, berarti sesudah hukuman itu ada kasih Tuhan yang luar biasa. Sesudah hukuman itu ada pengampunan Tuhan yang luar biasa. Sesudah penghukuman itu ternyata Tuhan mengingat atau masih sayang kepada umat manusia di bumi ini. Sayang pada waktu dulu dan sampai sekarang kasih sayang Tuhan itu masih ada sama kita. Dia masih memberikan kesehatan, dia masih memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kita. Oleh sebab itu anak-anakku sekali lagi begini, kalau nanti kita melihat pelangi, lalu ingatlah yang Amang sampaikan ini. Wah, ada pelangi, terus ingatlah, berarti pelangi ini adalah simbol atau tanda perjanjian yang dikatakan oleh Tuhan Allah pada waktu itu kepada Nuh. Kalau kalian lihat pelangi lalu ingatlah, oh ini dulu apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada Nuh, bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum atau memusnahkan penduduk bumi ini. Oleh karena itu anak-anakku yang dikasih, ternyata bukan hanya kepada Nuh kasih sayang Tuhan. Bukan hanya kepada Nuh pertolongan Tuhan. Tapi kepada setiap orang yang mau percaya, yang mau taat, dan yang setia kepada Dia. Amang berharap kita semua tidak dihukum. Amang berharap kita semua nanti akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya. Oleh karena itu kalau selama masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kan kita, apalagi anak sekolah minggu, ketika dia anak sekolah minggu ini masih kecil, masih tahap pertumbuhan, jadi anak yang baik. Ya. Jadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada papa, pada mama, lalu kepada guru juga taat di sekolah. Jangan hanya taat kepada orang tuanya, tapi enggak taat kepada guru. Atau jangan hanya taat kepada guru, tapi enggak taat kepada orang tua. Tapi taat kepada papa, mama, atau orang tua kita. Taat juga kepada guru kita. Dan yang paling perlu, yang paling utama adalah taat kepada Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita semakin belajar begitu sayangnya Tuhan kepada kita semua. Begitu Tuhan itu masih mencintai, masih memberkati kita, sehingga kita diberikan kesempatan hidup, melakukan pekerjaan kita. Kalau masih anak sekolah minggu ya bermain-bermainlah. Tapi sekali lagi ingat, dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar, jadilah anak yang taat. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, tapi supaya kita tetap mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang boleh menyapa anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar pada saat ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin belajar bahwa kasih-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu begitu luar biasa kepada Nuh yang telah menyelamatkan keluarganya bersama-sama dengan anaknya. Dan Engkau mengadakan perjanjian yang luar biasa dengan mendatangkan busur di awan, yaitu pelangi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan kami yang begitu mengasihi kami, mengasihi anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah mereka senantiasa juga berada di dalam cinta kasih-Mu. Ajarkan kepada anak-anak-Mu ini supaya mereka tetap taat kepada orang tua, taat kepada gurunya, dan terutama mereka takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami rindu kami mendapatkan berkat, bukan hukuman. Kami rindu kami mendapatkan sukacita, bukan hukuman seperti yang Engkau perbuat kepada manusia pada waktu dulu. Tapi kami boleh bersukacita, anak-anak-Mu boleh bersukacita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah itu tadi cerita yang sudah dibawakan oleh Amang Pendeta.
Sama seperti kakak dan Bang Sam sudah bilang di awal ibadah tadi. Kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik harus tetap sukacita ya. Sebelum menutup ibadah kebaktian pada pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Oke, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Allah Itu Baik sambil adik-adik bergoyang dan juga bikin gerakan. Karena kita harus sukacita nyanyikannya. Sudah siap Bang Sam? Sudah siap Kak Arta. Oke, kita bernyanyi. Berdiri, kita mau pujikan lagu ini dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa,
dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan mendatang. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo adik sekolah minggu, apa kabar? Sehat selalu dong ya. Puji Tuhan kalau begitu. Nah, sebelum kita, oh iya, kita mau kenalan. Di sini aktivitas ini ditemani oleh saya Bang Jojo dan Kak Devi. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai aktivitas di minggu ini, biasanya apa Kak Devi? Oh iya, Apa kita itu? harus melihat cuplikan aktivitas yang minggu lalu. Oke, kita lihat cekidot. Nah, sudah lihat cuplikannya kan adik-adik? Oke. Tema untuk minggu ini tanggal 21 Juni 2020. Nah, temanya yaitu tentang keselamatan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, itu ada berapa challenge Kak Devi? Ada 2 challenge. Yang pertama? 2 kelas. Oke, yang pertama? Pertama untuk kelas yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Wow. Itu challenge-nya menggambar kapal bahtera Nabi Nuh. Nah, seperti apa ya itu ya, Bang? Kapalnya besar atau kecil ya, Bang? Kalau yang abang lihat sih, kalau bahtera kapal Nuh itu gede banget. Dan itu isinya pasti semua makhluk hidup ada di situ. Bener nggak sih Kak Devi? Iya, berarti semua orang dan juga makhluk hidup, Yes. maupun binatang, manusia, apapun itu bisa muat ya Bang ya? Bener banget, dan kapalnya itu tanpa ada kapasitasnya, jadi all in semua bisa masuk. Nah, itu berarti untuk challenge yang pertama ya Kak ya? Pertama untuk kelas yang belum sekolah sampai 2 SD. Nanti kakak akan kasih contohnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa contohkan, dan juga untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 2 SD menambahkan ayat hafalan di bawah gambar yang sudah adik-adik gambar tadi.
Nah, untuk ayat hafalannya kan tadi sudah diberikan oleh Bang Tamrin. Bener banget. Adik-adik tuliskan di bawahnya ayat hafalannya seperti apa. Kemudian adik-adik foto ya. Dan untuk yang challenge kedua itu kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Oke. Dimana challenge-nya itu sama, hampir serupa dengan challenge Yang kelas pertama. yang pertama. Oke. Tapi bedanya adik-adik membuat challenge-nya seperti kayak minggu lalu, kayak kartu pop seperti itu. Pop up itu. Nah, adik-adik bisa contohkan gambarnya seperti ini ya. Kemudian setelah adik-adik membuat gambar kapal bahtera Nabi Nuh itu, adik-adik membuat satu cerita pendek, cerita tentang motivasi untuk adik-adik sekolah minggu. Selama pandemi COVID-19 ini Ya, kayaknya. betul. Oh ya Bang, contohnya seperti apa ya Bang? Contohnya itu selama ini kan kalau kita masa pandemi COVID-19 ini kan biasanya kita itu kan di rumah, pastinya stay at home. Nah, yang kebiasaan kita biasanya pagi berangkat terus pulang pasti kan capek. Nah, beda dengan halnya kita selama di stay at home ini, kita pasti tahu situasi di sekeliling kita, terutama di rumah. Nah, contohnya nih, biasanya kita kalau misalnya lihat adik kita misalnya makan, pasti mama kita kan sibuk atau orang tua kita kan sibuk. Nah, pasti kita sebagai kakak atau abang pasti kan membantu kan Kak ya? Iya, betul banget. Itu istilahnya tentang pengalaman kita, tentang pengalaman keselamatan kita dalam membantu di rumah kita sendiri. Yang kedua apa lagi Kak Devi? Nah, untuk adik-adik, cerita motivasinya itu seperti yang tadi dicontohkan Bang Jojo, di mana adik-adik menceritakan motivasi pada diri sendiri, bagaimana sih kalian mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita selama masa hidup kita hingga saat ini. Boleh Dalam masa pandemi. Bener banget. maupun dalam contoh sama teman. Betul. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa minta tolong sama orang tua, mama atau papa ataupun kakak kita. Yes. Nah, untuk itu adik-adik setelah memberikan contoh Cerita tadi, adik-adik tuliskan di bawah gambar kreativitas tadi ataupun di atas, pokoknya kalian berikan space untuk membuat cerita tersebut ya adik-adik, supaya pada waktu kalian foto cerita itu dapat kita lihat. Benar banget. Guru-guru sekolah minggu bisa membacanya. Nah, jadi untuk yang challenge-nya kedua ini, setelah adik-adik membuat kreativitas tersebut, jangan lupa adik-adik entah di baliknya ataupun di atasnya kasih jeda atau ruang khusus untuk menceritakan tentang keselamatan, motivasi keselamatan adik-adik selama ini. Mulai kapan Kak Devi pengumpulannya? Oh iya, pengumpulannya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Oke. Pastinya di tanggal 24 Juni sudah harus terkumpul, jangan sampai telat lagi ya adik-adik. Di-share di mana Kak biasanya Kak? Nah, untuk share-nya kalian bisa posting di Instagram SMHKBP Lontar dengan memberikan hashtag SMHKBP Lontar juga, serta adik-adik juga bisa men-share ke Facebook Gereja HKBP Lontar. Dan juga Instagramnya Sekolah Minggu yaitu SMHKBP Lontar. Nah, sampai di sini dulu untuk aktivitas kita minggu ini di tanggal 21 Juni 2020. Saya Bang Jojo Dan saya Kak Devi. Kita pamit dulu dan sampai jumpa. God bless you.